Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Dwi Firmawan. Saya dari kelas Transportasi B. Ya, pada video kali ini saya ingin mempresentasikan video pembelajaran tentang topik impuls dan momentum. Ada pula substansinya tentang impuls dan momentum dan hukum kekalan momentum. Pada mata kuliah Fisika Terapan dan dosen Ibu Siti Sahara SPD MPD. Ya, selanjutnya pada materi pertama itu impuls dan momentum. 6 materi yang akan dibahas itu ada 6 macam materi. Yang pertama adalah pengertian impuls dan momentum, dan yang kedua contoh soal impuls dan momentum, yang ketiga hubungan antara impuls dan momentum, yang keempat hukum kekekalan momentum dan contoh soalnya, yang kelima pengertian tumbukan, dan yang terakhir yang keenam adalah macam-macam tumbukan dan contoh soalnya. Selanjutnya pada materi pertama itu dimana saya akan menjelaskan apa itu impuls. Impuls adalah perkalian antara gaya tersebut dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda. Contohnya adalah saat kita menendang bola yang diam di atas lapangan, bola akan melesak saat kita tendang. Nah, gaya tendangan pada bola termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu yang singkat. Gaya seperti ini disebut juga dengan gaya impulsif. Jadi secara matematis, impuls dapat dituliskan sebagai rumus berikut, yaitu I sama dengan F dikali delta T, di mana I tersebut adalah impuls atau NS dan F-nya adalah gaya impulsif yaitu N, delta T-nya adalah perubahan waktu T2 T1 second. Ada juga contoh gambar ya contoh gambar pada sisi kanan ini. Ya, selanjutnya pada slide selanjutnya kita akan belajar cara menjawab contoh soal impuls. Itu adalah contoh soalnya seperti berikut. Sebuah bola bermasa 0,2 kg dalam keadaan diam kemudian dipukul sehingga bola meluncur dengan kelajuan 150 meter per second. Jika lamanya pemukul menyentuh bola 0,1 detik, maka besar gaya pemukul adalah. Jadi pembahasannya pertama-tama yang diketahui adalah M itu masanya sama dengan 0,2 kg. V1-nya sama dengan 0 meter per second. Yaitu bola mula-mula dalam keadaan diam, jadi V1-nya sama dengan 0 meter per second. Dan V2-nya sama dengan 150. Yaitu bola yang dipukul sehingga meluncur dengan kelajuan 150 meter per second. Dan delta T-nya sama dengan 0,1 second. Yaitu sentuhan bola dari pemukul 0,1 second. Yang ditanyakan gaya pemukul F, yaitu maka besar gaya pemukulnya itu berapa. Jadi jawabannya rumus impulsnya tetap menggunakan rumus impuls yang tadi, yaitu I sama dengan F dikali delta T, atau I sama dengan M V2 dikurang V1. Dari rumus tersebut maka diperoleh F kali delta T sama dengan M V2 dikurang V1, yaitu F 0,1 sama dengan 0,2 150 dikurang 0, yaitu F 0,1 sama dengan 30, F-nya sama dengan 30 per 0,1 sama dengan 300 Newton. Jadi seperti itu. Selanjutnya itu momentum. Apa itu momentum? Adalah definisi momentum secara fisik, besaran yang merupakan ukuran mudah atau sukarnya suatu benda mengubah keadaan geraknya, atau yang lebih mudahnya kita seperti mengubah kecepatannya diperlambat atau dipercepat, yaitu adalah momentum. Definisi momentum secara matematis adalah hasil kali massa dan kecepatan, atau P sama dengan M dikali V, yaitu momentum besaran vektor satuan kilogram kali meter per second.
Selanjutnya di sini ada dua contoh gambar momentum. Yang satu ada gambar gajah, yang satu ada gambar kartu terkena tembakan peluru. Nah, yang pada gambar gajah pengertiannya seperti ukuran besar, kecepatan rendah sama dengan momentum kecil. Itu gajah ukurannya besar tapi kecepatannya rendah, itu momentumnya sehingga jadi kecil. Dan yang kedua gambar kartu yang ditembak oleh peluru itu ukurannya kecil, kecepatannya tinggi, sama dengan yang dihasilkan yaitu momentum besar. Selanjutnya contoh soal pada momentum. Di sini ada satu soal yang isinya 2 pertanyaan. Itu soal A adalah sebuah mobil bermasa 1000 kg bergerak menuju utara dengan kecepatan 30 meter per second. Nah, maka jawabannya adalah yang diketahui adalah pakai rumus yang sebelumnya, itu P sama dengan M dikali V, yaitu sama dengan 1000 kg dikali 30 meter per second. Itu sama dengan jawabannya 30.000 kg meter per second. Jadi tinggal dikalikan saja 1000 kg dikali 30 meter per second. Jadi momentum mobil adalah 30.000 kg meter per second ke arah utara. Nah, yang kedua itu soal B. Seorang anak bermasa 40 kg berlari menuju ke selatan dengan kecepatan 5 meter per second. Maka jawabannya seperti menggunakan rumus yang tadi, yaitu P sama dengan M dikali V, yaitu sama dengan yang diketahui adalah 40 kg dikali 5 meter per second, yaitu kecepatannya. Jadi hasilnya sama dengan 200 kg meter per second. Itu tinggal dikalikan saja 40, itu masanya, dikali 5 itu kecepatannya, sama dengan 200 kg meter per second. Jadi momentum anak tersebut adalah 200 kg meter per second ke selatan. Ya, selanjutnya hubungan antara impuls dan momentum. Itu salah satu hukum Newton yang mengatakan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan perkalian massa dan percepatannya. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka akan diperoleh rumus seperti berikut, yaitu rumusnya adalah F sama dengan M dikali A. Jika kita masukkan ke dalam rumus, yaitu I sama dengan V dikali delta T, maka akan muncul rumus baru seperti berikut ini, yaitu I sama dengan V kali delta T, terus I sama dengan M kali A, T2 dikurang T1, I sama dengan M V per T, T2 dikurang T1, I sama dengan M dikali V1 kurang M dikali V2, I sama dengan M V1 dikurang V2. Keterangannya adalah I sama dengan impuls atau NS, F-nya adalah gaya atau N, delta T-nya adalah selang waktu atau second, M-nya adalah massa atau kilogram, A-nya percepatan atau M per S kuadrat, V-nya adalah kecepatan M per S, T-nya adalah waktu atau second. Ya, selanjutnya pada materi kedua itu tentang hukum kekekalan momentum. Itu adalah jumlah momentum benda sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan, yaitu P sebelum dan sama dengan P sesudah, yaitu P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Itu M1 dikali V1 tambah M2 dikali V2 sama dengan M1 aksen dikali V1 aksen tambah M2 aksen dikali V2 aksen. Dimana P sebelum sama dengan momentum sebelum tumbukan kilogram meter per second, P sesudah sama dengan momentum sesudah tumbukan kilogram meter per second. M 1,2 sama dengan massa benda 1 dan 2 kg. V 1,2 sama dengan kecepatan awal benda 1 dan 2 meter per second. V 1,2 aksen sama dengan kecepatan akhir benda 1 dan 2 meter per second. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Itu soalnya adalah sebuah bola A massa 600 gram dalam keadaan diam ditumbuk oleh bola
B yang bermassa 400 gram bergerak dengan laju 10 meter per second setelah tumbukan kelajuan bola B menjadi 5 meter per second. Dengan arah sama dengan arah semula, tentukan kelajuan bola A sesaat ditumpuk bola B. Penyelesaiannya adalah yang pertama diketahuinya adalah MA sama dengan 0,6 kg dan VA-nya sama dengan 0 meter per second. MB-nya sama dengan 0,4 kg. V-nya adalah VB-nya adalah 10 meter per second dan VB aksennya sama dengan 5 meter per second. Nah, yang ditanyakan adalah VA aksen. Itu titik-titik tanda tanya. Maka jawabannya adalah MA dikali VA tambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen tambah MB dikali VB aksen. Maka 0,6 dikali 0 ditambah 0,4 dikali 10 sama dengan 0,6 dikali VA aksen tambah 0,4 dikali 5 menjadi 4 dikurang 2 sama dengan 0,6 kali VA aksen. VA aksen sama dengan 2 per 0,6. VA aksen sama dengan 3,33 meter per second. Maka jawabannya adalah 3,3 meter per second. Jadi selanjutnya kita akan mempelajari tentang tumbukan. Itu pertama-tama, apa itu tumbukan? Tumbukan adalah peristiwa yang terjadi ketika suatu benda bertabrakan dengan benda lainnya. Namun jika harus dijelaskan dengan lebih ilmiah, tumbukan adalah peristiwa yang terjadi kedua-dua atau lebih benda-benda saling memberikan gaya-gaya yang relatif kuat dalam waktu yang singkat. Maka itu yang disebut tumbukan. Selanjutnya yaitu jenis dan rumus tumbukan. Pertama, tumbukan lenting sempurna adalah peristiwa tumbukan di mana jumlah energi kinetik sebelum dan sesudah terjadinya tumbukan adalah sama, yang artinya tidak ada energi yang hilang ketika tumbukan terjadi. Pada jenis tumbukan yang satu ini berlaku dua buah hukum sekaligus, yaitu hukum kekalahan energi kinetik dan hukum kekalahan momentum. Maka contoh ilustrasi dan rumusnya ada di samping. Itu rumusnya adalah M1 dikali V1 tambah M2 dikali V2 sama dengan M1 V1 aksen 1 dikali ditambah M2 V aksen 2 dikali V1 dikurang V2 sama dengan V aksen 2 kurang V aksen 1. Keterangannya M-nya adalah massa benda kilogram, V-nya adalah kecepatan benda meter per second, di mana notasi aksen diberikan untuk kondisi setelah tumbukan terjadi. Jadi selanjutnya contoh soal tumbukan lenting sempurna. Soalnya seperti berikut. Dua buah bola bermassa berbeda bergerak berlawanan dan saling bertumpukan. Bola A memiliki massa 2 kg, sedangkan bola B memiliki massa 3 kg. Jika kecepatan masing-masing adalah 6 meter per second dan 4 meter per second, berapa kecepatan masing-masing setelah tumbukan lenting sempurna terjadi? Jawabannya adalah sebelum menjawab soal, kita perlu mendefinisikan variabel dan nilai yang sudah disebutkan dalam soal terlebih dahulu. Nah, maka berikut nilai yang sudah diketahui, yaitu MA sama dengan 2 kg, VA-nya adalah sama dengan 6 meter per second, MB-nya adalah 3 kg, nah VB-nya sama dengan 4 meter per second. Sedangkan yang ditanya adalah V aksen A sama dengan titik-titik dan V aksen B sama dengan titik-titik. Maka beginilah perhitungannya. MA dikali VA tambah MB dikali VB sama dengan MA dikali V aksen A tambah MB dikali V aksen B, yaitu 2 kali 6 tambah 3 kali 4 sama dengan 2 V aksen A tambah 3 V aksen B. Maka 12 tambah 12 sama dengan 2 V aksen A tambah 3 V aksen B. Itu
24 sama dengan 2 V aksen A tambah 3 V aksen B tambah dikali 2 V aksen A tambah V aksen B sama dengan 24. Ya, selanjutnya sementara kita simpan dulu persamaan yang di atas. Lalu kita coba masukkan nilai persamaan kecepatan untuk tumbukan lenting sempurna. Itu seperti ini. VA dikurang VB sama dengan V aksen B dikurang V aksen A. 6 dikurang 4 sama dengan V aksen B dikurang V aksen A. V aksen A sama dengan V aksen B dikurang 2. Dengan demikian 2 V aksen A tambah 3 V aksen B sama dengan 24. Yaitu 2 V aksen B dikurang 2 tambah 3 V aksen B sama dengan 24. Nah, 5 V aksen B sama dengan 24 tambah 4. Nah, V aksen B sama dengan 5,6 meter per second. Dan V aksen A dan V aksen sama dengan V aksen B kurang 2 sama dengan 5,6 dikurang 2 sama dengan 3,6 meter per second. Jadi kecepatan kedua benda setelah tumbukan masing-masing adalah 3,6 meter per second dan 5,6 meter per second. Nah, itulah jawabannya. Jadi selanjutnya itu yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian adalah peristiwa tumbukan yang terjadi antara dua atau lebih benda di mana energi kinetik berkurang selama terjadi tumbukan. Gampangnya adalah setelah dua atau lebih benda tersebut bertumbukan, kecepatan lenting atau pantul atau kembalinya akan berkurang dari kecepatan datang. Pada kasus tumbukan lenting sebagian itu hukum kekekalan energi tidak berlaku, tetapi hukum kekekalan momentum masih berlaku, atau ilustrasinya seperti gambar yang ada di bawah. Dan rumusnya juga ada di sana. Nah, selanjutnya contoh soal tumbukan lenting sebagian, yaitu soalnya adalah dua buah benda dengan massa sama bergerak saling mendekati satu sama lain dengan kecepatan masing-masing 8 dan 10 meter per second. Jika kecepatan benda 2 setelah tumbukan adalah 5 meter per second, maka berapa kecepatan 1 setelah tumbukan? Nah, sama seperti soal sebelumnya, sebelum kita mulai mencari jawabannya, kita definisikan dulu nilai yang sudah diketahui. Maka nilainya adalah M1 sama dengan M2 sama dengan M. V1 sama dengan 8 meter per second. V2 nya sama dengan 10 meter per second. V aksen 2 nya sama dengan 5 meter per second. Dan ditanyakan adalah V aksen 1 sama dengan titik-titik. Maka begini perhitungannya. M1 dikali V1 tambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V aksen 1 tambah M2 kali V aksen 2 M dalam kurung V1 tambah V2 sama dengan M dalam kurung V aksen 1 tambah V aksen 2. V1 tambah V2 sama dengan V aksen 1 tambah V aksen 2. 8 tambah 10 sama dengan V aksen 1 tambah 5. V aksen 1 sama dengan 13 meter per second. Jadi kecepatan benda setelah terjadi tumbukan lenting sebagian adalah nilainya 13 meter per second. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, jenis tumbukan lainnya adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Dari namanya saja tentu sudah bisa menebak bahwa tumbukan ini tidak menghasilkan lentingan sama sekali. Nah, pada tumbukan tidak lenting sama sekali, dua atau lebih benda yang bertumbukan akan kecepatan benda tersebut adalah sama. Maka ilustrasi dan rumusnya terdapat pada gambar di bawah. Ya, selanjutnya contoh soal tumbukan tidak lenting sama sekali, yaitu soalnya sebuah peluru dengan massa 20 gram melesat dengan kecepatan 100 meter per second dan menancap di sebuah balok kayu. Jika massa balok kayu tersebut adalah 480 gram, berapa kecepatan sesaat balok kayu dan peluru setelah tumbukan? Maka jawabannya kita seperti biasa, kita harus definisikan terlebih dahulu variabel dan nilai yang ada, maka diperoleh nilai sebagai berikut.
M1-nya sama dengan 20 gram. V1-nya sama dengan 100 meter per second. M2-nya sama dengan 480 gram. V2-nya sama dengan 0. V2 0 karena balok kayu awalnya tidak bergerak, maka kecepatannya yaitu 0. Yang ditanyakan adalah V-aksen sama dengan titik-titik. Maka begini cara menghitungnya. M1 dikali V1 tambah M2 dikali V2 sama dengan M1 tambah M2 V-aksen 20 100 tambah 480 kosong sama dengan 20 tambah 480 V-aksen. V-aksennya sama dengan 2000 per 500 sama dengan 4 meter per second. Sehingga kecepatan kedua sesaat kedua benda setelah tumpukan tidak lenting adalah hasilnya 4 meter per second. Nah, maka begitulah video presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.